Oke, jadi ini di kawasan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ya. Nah, kita berada di Jalan Kendal dan sisi Jalan Blora. Jadi kali ini saya akan coba melihat gimana sih teman untuk ya situasi di CFD ini ya. Oke, saya nggak tahu mau kemana ini. Saya ngecek aja lah ya. Nah, ini bisa pakai Go Transit atau dari Gojek teman. Kalian scan. Kita pakai kartu aja ya. Nah, bagi kalian yang mau ke atas bisa sini. Nah, ini menarik banget sih ya. Di atas. Jadi kita berpikir secara instan aja namanya. Kita nggak usah pakai kamera-kamera atau gimana. Sekarang HP juga bisa untuk merekam ya. Jadi ya kalian teman maksimalkan saja ya dengan ponsel kalian. Oke, saya bikin mode stabil. Tadi kayaknya dia getar parah ya. Oke, kita kesana dulu. Bapak ini mantap. Kita nggak punya bagus ya Bapak ini ya. Sebenarnya dengan dia nyanyi kayak gitu, dia bisa mengolah pikirannya, bisa juga pokoknya melatih tubuh lah ya. Bagus. Jadi ya hanya di situ aja teman. Dia pun nggak memaksa orang untuk memberikan uang. Dia hanya menaruh di situ aja ya namanya. Siapa yang mau ngasih, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak ngasih, nggak apa-apa ya. Gitu aja. Nah, inilah kawasan integrasi bagi kalian yang lurus sana itu BNI City teman-teman. Kalian bisa naik kereta bandara ke bandara, atau misalnya kalian nggak mau rame-rame, kalian bisa naik kereta bandara teman-teman, bisa turun di ke arah Manggarai, ke arah Duri, ke arah Rawabuaya, Batu Ceper, gitulah ya namanya. Oke. Dan bisa naik komuteran juga ya sana ya. Nanti kedepannya teman-teman untuk stasiun BNI City, dia dari karet akan digabungkan ke stasiun BNI City teman. Kereta tidak akan berhenti di stasiun karet. Kabarnya sih temannya dia akan tidak dioperasikan di Mei, tapi ya kita udah lewat dari bulan Mei, sekarang udah bulan Juni. Jadi ya itu hanya rahasia dari PT KAI ya. Kita nggak tahu kapan akan ditutup ya stasiun karet tersebut. Oke, inilah bangunan transfer hub. Nah, ini namanya Simpang Temu Duku Atas ya, berbeda dengan sana Serambi Temu Duku Atas. Ada jembatan ya. Jadi ya ini ada plakat menandakan ini adalah Art Hotel. Jadi memang sini ada hotel ya. Saya akan coba sebutkan apa saja tempat yang ada sini. Jadi di bawah basement itu adalah tempat parkir, teman-teman. Dan di sini dari lantai 1, 2, 3, 4 itu adalah retail. Baru 5 sampai 7 itu dia kantor ya, office. Ada juga teman, di lantai 4 ya ada fitness, di lantai 3 ada Rasa Padu ya. Dia buka dari hari itu teman, Senin sampai ke hari Jumat ya namanya. Senin sampai ke hari Jumat. Dari jam 9 sampai jam 8 malam. Nah, inilah untuk tempat fitnessnya ya. Osborne ya teman. Ya sih Osborne ya namanya. Osborne dari si Deddy Kombuser ya setahu saya. Dan juga ada kantornya MRT Jakarta. Dan di ini ya teman. Ya, di lantai 1 ini ada agent dari Red Western atau dari Prima Jasa ya. Kalian ke Bandung bisa. Kalian silakan datang aja ke pojokan ya. Dan ada juga bus teman, bus yang ke arah stasiun Palmera ya. Di bawah kalian bisa naik 2P ke arah Terminal Senen. Ya berbeda sendiri ya karena low deck untuk bus yang 2P ya. Sedangkan 1B dia di atas karena dia high deck atau rangkaian tinggi ya. Oh, ada tupai. Menurut kalian itu apa teman, bajing atau apa ya? Ya,
Di sebelah kita ada suatu bangunan, teman, yang tinggi itu ya. Itu adalah Landmark Tower ya. Jadi saat ini ada break spot sampai di pokoknya dari 5 Juni, teman, dia akan mulai lagi ya break spot. Jadi pekan pertama dia sudah selesai ya kayaknya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya. Oh, hari ini dia selesai, teman. Pokoknya dari jam 10 atau dari jam 11 ke jam 11. Ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya intinya kalian datang aja dari jam 10 sampai ke jam 10 malam atau dari jam 11 sampai 11 malam. Gitu aja ya. Tapi sempat ini ada masalah, teman-teman ya. Ada masalah karena panas di bawah. Di bawah apa ya, basement ya, karena tempat pergelarannya di basement. Banyak orang yang berkeluh ya. Jadi break spot itu adalah suatu pasar tentang menjual barang-barang produk lokal ya. Misalnya pakaian, celana, topi, ya lain-lain lah. Pokoknya gaul ya, teman. Pokoknya ada yang murah juga sih. Pokoknya berbagai macam lah yang bisa kita gunakan lah, teman. Mungkin ya ada juga skincare atau apa. Oke, dan sana adalah kawasan Jalan Kendal. Oh, ini ada Satpol PP. Ada Jalan Kudus juga ya, dan ada juga kuliner Kudus di sana. Dan memang ya, sana juga ada halte ya, halte bus atau stasiun bus Flyover Kuningan ya. Oke, kan ini kan ada JPM, teman. Kalian bisa ke sana, baru muter ke arah halte Galunggung dan bisa ke arah halte Duku Atas ya. Jadi ini adalah simpul apa ya, teman, integrasi ya. Sini kalau malam dia bisa banyak yang nongkrong. Jadi inilah yang terisi di gedung ini, teman. Nah, seperti saya sebutkan, teman ya, sampai Jumat ya, Monday, Friday, dari jam 9 sampai jam 8 malam. Dia menggunakan bahasa Inggris. Oke lah, gaul sekali ya. Nah, inilah ya untuk tempat yang ada di sini yang dijual ya. Ada nipis madu. Ya seperti itulah Indonesia, teman. Paling ini ada tempat sampah, tapi orang buang sampahnya di luar. Ya, harusnya di sini, teman, dibuat mesin untuk penjualan itu ya, atau menyetor botol supaya orang rajin, teman, tidak membuang sampah sembarangan atau membiarkan sampahnya dia tinggal di situ saja ya. Kalau misalnya habis, pasti mereka akan inisiatif untuk menyetor sampahnya ke mesin. Kalian tahu kan yang plastik pay? Nah, itu gokil, itu bisa kalian jadikan uang. Itu bagus ya, solusi smart city ya namanya. Kota yang cerdas. Ini bisa ada sewa powerbank, recharge, bisa kalian unduh di App Store ataupun di Play Store ya. Oke, ini ada dijelaskan apa-apa saja yang ada di sini ya. Di sini ada lift, tapi dia hanya orang aja ya, beberapa pengguna saja yang bisa. Kalau kalian mau ke atas, ya mungkin kalian bisa izin kepada orang sini, namanya tadi ada petugasnya, teman. Itu saya pernah naik ya, iseng-iseng aja, teman. Ternyata ada pintu akses. Ya, kita nggak usah keluar dari sini karena ya lagi dibersihkan. Ini ada fake cafe. Oke. Ya, ini halte. Nah, kalian bisa kalian bisa baca sendiri, teman. Nah, ini Jalan Juwana. Mantap kali ya. Jadi buat kalian yang mau ke atas, kalian bisa lewat dari eskalator aja. Oh, ternyata ada wedang ya. Mantap lah ya. Oke, ada Wisma BNI 46 dekat Geraha. Jadi sekarang ini di sana lagi ada pertunjukan dari itel ya. HP. Ya, bagi kalian yang mau apa, silakan datang aja. Semoga beruntung lah ya. Buat apa saya ngomong gitu, teman? Ini bukan live ya. Kocak. Ya adalah. Jadi sebenarnya kalau saya mau ke sana, ya saya bisa ke sana. Nah, sini kalian bisa untuk mau ke naik Grab ya, teman. Ada banyak poinnya. Saya ngapain pula bilang gitu tadi ya.
bagi kalian yang mau ke sana Geraha atau Gria BNI atau Wisma BNI silakan. Jadi mungkin di pinggir jalan ya teman ada Aitil. Nah, saya mau lewat mana ini? Jadi di CFD kali ini sebenarnya teman ini nggak boleh ya untuk dia jual di sini karena CFD ya, jadi Satpol PP mengizinkan sampai dalam sini. Awalnya mereka jualan dibolehkan sampai sana aja batasnya ya. Inilah enaknya hidup di Indonesia ya teman-teman. Karena ya kayak gitulah ya, Satpol PP-nya memberikan kelegahan gitu loh ya. Tegas-tegasnya apa ya, nyaru gitu teman. Oke, mantap ini. Nah, sini pun teman, oke, saya mau lihat dari mana ya? Dari sini aja lah ya. Menurut saya lebih menarik dari sini. Sini pun banyak sekali tenan-tenan bagi kalian yang mau makan, mau apa ya. Ada JCO, ada Mako, bukan Mako Brimob, tapi dia Mako, ya, Mako apalah itu ya, ngopi lah gitu ya. Gak boleh lewat situ. Saya nggak ada uang ya teman. Kalau ada uang saya kasih ya. Nah, ini ada pos terpadu. Jadi mungkin ini adalah pos, ada polisi juga ya namanya, bisa ada polisi, ada apa dari PT MITJ. Ini bagi kalian misalnya mau bikin video untuk produk, ya kalian akan kena tegur ya. Kalau misalnya kalian sini lagi menginterview orang, misalnya kalian menggunakan kamera DSLR, kamera besar, kalian bakalan kena tegur. Tapi harusnya ya teman sebagai petugas ya, dia harus rapi menggunakan sepatu biar orang bisa menghargainya. Takutnya kan kalau kita menggunakan sendal, orang kayaknya ragu ya teman. Jadi sebagai kalian pengelola di sini lebih baik kalian pakai rapi atau pakai sepatu ya. Dan pakai tanda bahwa kalian dari pengelola gitu ya. Nah, ini ada cara Biore ultraviolet UV. Sunlight is your spotlight. Biore. Ada Sunslick multivitamin. Ya, tempat ini memang tempat yang kreatif. Ini bisa diuangkan ya teman. Jadi bagi kalian yang gunakan DSLR, mohon ya janganlah ya. Nanti dikira kalian akan menguangkan teman atau komersialisasi ya. Ini bisa disewa ya. Ini sekarang ada di Pabis. Jadi nggak tahu ya apakah ini teman, ini dia dari pemerintah atau memang apa ya, ada orang inisiatif ya. Jadi ini apa ya, menurut saya bilang ya, rutin atau gimana ya bahasanya. Jadi memang ini wajib ada lah ya, pokoknya namanya. Dulu waktu itu di sana ya teman, untuk apa ini tempat jualan ini, sekarang jadi pindah sini. Ini ada kopi tuku. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang lupa ya untuk bahasanya, kalimatnya gitu ya. Jadi kayak di Jakarta ini teman, mau gimana pun kalian berbicara, kalian tetap pede aja, tetap masa bodoh. Dan misalnya kalian apa teman, penampilan kaliannya kurang apa, kalian nggak usah minder atau apa, silakan aja gas namanya, gas sampai tuntas. Atau, woi kereta dari China teman, wah gila, kita tidak sempat untuk menemukan. Jadi memang kereta ini dia bukan ini temannya di sebelah ya, karena ditutup ya. Wah, nanti kita akan ke Jakarta kota teman untuk menemukan kereta dari China. Wah, gila ini teman, wow, dari China. Wow, keren. Kita belum sempat ya teman. Ya kita cukup apa norak sedikit ya, nggak masalah teman. Nama juga keren, konten kreator teman. Kita harus excited. Ya, jadi kita masa bodoh teman kalau kita bikin video. Ya kita juga bukan apa ya, nggak ada bermaksud untuk ngapain orang atau gimana. Jadi kita disclaimer aja. Jadi buat kalian itu menganggap saya berlebihan atau gimana, ya nggak apa-apa ya. Saya baru bertemu pertama kali dengan kereta dari China teman. Wah. Oke. Jadi saya sebagai masyarakat tidak menghujat, tidak apa. Ya, saya bingung sama orang Indonesia teman. Mentang-mentang dari China dibilang wah nggak bagus itu katanya. Ya, itulah. Emang Indonesia apa bisa sendiri mandiri buat? Nggak bisa ya. Sebenarnya ada ya buat Indonesia Inka, tapi itu kolaborasi dengan Jepang ya. Oke. Kalau China itu kan dia sendiri teman.
Ini ada orang lagi berdoa, lagi briefing. Bukan lagi, udah selesai ya. Kayaknya tur ini. Kepo dikit lah ya. Nah, Central Village. Woi, ini gimana nih teman? Apakah kita fokus untuk apa? Berburu kereta dari China? Ya, tapi kita hanya mendapatkan sekilas untuk tampilan kereta dari China ya. Tadi harusnya kita bersabar saja menunggu di peron, teman-teman. Oke, seperti nanti kita mungkin habis dari peak atau apalah ya. Ya semoga baterai kita ini masih bisa kuat. Saya sebenarnya masih ada satu powerbank ya. Oke lah. Sini sebenarnya banyak ya untuk charging station atau tempat ngecharge. Ya ini contohnya ini, tapi saya nggak tahu ya apakah ini masih berfungsi teman. Tenaga surya, bukan tenaga Pak Surya Paloh, tapi tenaga surya ya dari sang surya. Wah, maruk kali dia ya naik motornya ya. Ini jalan pelaju. Oke. Sukiyaki, wah kayak lagu teman, Sukiyaki. Sukiyaki Rin, mantap ya. Ya bagi kalian punya uang, nekat. Bukan angket ya, tapi nekat papa. Wow, gila. Ya nekat papa. Mungkin dia nekat membuat usaha, tapi ya punya uang lah ya. Mungkin dari papanya juga sih. Tapi kita jangan bilang gitu ya. Siapa tahu ada orang yang merintis dari pribadi sendiri ya. Kita jangan menyepelekan orang. Jadi semua orang itu bisa lah ya. Kayak ada Starbucks. Oke, bagi kalian mau naik MRT bisa, ya betul, MRT kalian bisa turun dari sini. Banyak sekali ya untuk entrance ataupun exit. Ya, Starbucks ini gokil ya teman. Dia mempekerjakan teman-teman kita yang disabilitas, yang mungkin di tempat lain ditolak. Kereta. Oke lah, jadi bagi kalian yang mau coba kereta buatan China, silakan saja kalian di rute Green Line. Bukan Green Line ya, di Red Line sama Blue Line. Sorry, saya sebenarnya mau bilang Green Line itu karena saya pengen ngeledek ya. Rutenya Rangkas Bitung. Jadi kenapa duluan untuk Blue Line dan Red Line? Karena memang itu adalah rute tertua ya di kawasan Batavia dan sekitarnya. Nah, sini banyak kali untuk kendaraan tertentu teman. Ini ada mobil box. Jadi bagi kalian namanya saya informasikan mulai dari sekarang, selagi belum dioperasikan, ini ada tunnel. Jadi sini ada tunnel teman di bawah sini ya, sampai ke stasiun ini, stasiun MRT ya. Nanti kita kedepannya kita bisa akses. Ya ini karena masih belum selesai. Jadi pagar itu adalah pagar untuk proyek pembuatan tunnel ya. Jadi tunnel ini menghubungkan antara Mall Agora sana ya, ini gedungnya ya, di bawah, sampai ketemu kita di tanggal 14. Saya akan ke atas Sky Garden. Gokil kali ya namanya. Jadi dimulai dari harga 70-an dan 100, semakin malam dia akan semakin mahal ya. Oke. Jadi saya perhatikan teman, buat kalian misalnya beli 100, kalian bisa bisa membawa orang berapa gitu ya. Untuk websitenya kalian cari sendiri teman. Tamrin lah pokoknya, nanti kalian akan ketemu lah ya. Saya lupa pula namanya. Sini ada observatory teman, di gedung Autograph Tower atau gedung 1 ya. Ini gedung tertinggi di Indonesia atau belahan selatan ya, teman. Di Indonesia ya. Memang tertinggi itu di Kuala Lumpur ya namanya. Gedung Merdeka 118. Tapi Indonesia kan lebih selatan ya. Jadi ya bisa kita bilang di belahan selatan. Jalan Sungai Gerong. Ada jalan apa itu? Jalan apa ya? Kota Bumi teman sana. Tapi karena ada proyek dia nggak bisa lewat ya. Oke. Ada Hot Wheels. Ini ada penggemarnya ya. Walaupun kita udah besar, kita masih tertarik juga ya untuk beli gitu ya. Jadi itu bukan mainan murahan. Siapapun masih mengincar mainan itu ya. Dimanapun itu mainan mahal teman.
Bahkan ada orang yang beli satu box atau gimana, tapi satuan juga ada ya. Karena mungkin dia tertarik sama mobil itu. Mobil mainan lah ya, atau mungkin mobil aslinya. Ini YOB. Oh, tenda sehat. Oh, untuk donor darah bisa lah ya. Donor darah. Bukan, tekanan darah, cek tekanan darah. Oh, buat kalian mau nyari kerja ini mantap banget lah ya, tekanan darah. Nyari tekanan darah atau apa lah ya. Gula darah. Nah, jadi kalian manfaatkan aja teman-teman untuk Car Free Day gini ya. Jadi nggak usah ke apa namanya, puskesmas. Puskesmas kayaknya gratis sih ya. Murah sih ya puskesmas teman. Pusat kesehatan masyarakat. Nah, memang bagus lah untuk acara kayak gini namanya. Sangat mensupport dari berbagai sisi. Misalnya di disabilitas, UMKM. Tapi mereka jualannya nggak boleh di jalur-jalur utama ya. Hanya di sudut-sudut atau kantong-kantong jalan. Saya udah sering ya memang ke sana. Tapi biasa yang sering ada acara itu di sana ya. Ya kita adalah pejalan kaki, bukan jogging lah ya. Nama juga Fred Walker ya, jadi kita walker aja. Kalau orang itu lari ke sana ke sini ya, Bang Jordan. Ya teman saya orang-orang tua semua namanya yang bikin apa vlog ya. Tapi mereka baik, ramah, gokil ya. Ya memang nama juga sesama komunitas ya. Jadi enak lah teman kalau kita punya komunitas ya namanya. Saling mendukung, saling gimana gitu ya. Oh, ada orang lagi senam juga ini. Mungkin para security dari sini banyak juga ya. Mungkin sama security yang shift juga sih. Atau petugas-petugasnya YOB. Ya ini kawasan bisnis Tamrin. Kalian cuma tahu SCBD ya. Sebenarnya ini ada teman kawasan CBD-nya Tamrin teman. Sana. Wow, ada Martin Pass. Ya, tanggal 5 ya kita support, dukung teman. Dukung total untuk timnas kita. Ya saya pakai pakaian timnas terbaru. Oke, saya harap semoga timnas menang ya. Di tanggal 5 lawan China dan nanti tanggal berapa itu ya lawan Jepang. Di home ya. Nah, sini bagi kalian mau ke autograf bisa. Kalian bisa nonton XS1 juga ya. Apa ya di tempat ini? Mana ya tempatnya? Oh, bukan di situ ya. Apa sih namanya? Kayak bukan bulu tangkis, kayak tenis lah ya. Ya kayaknya tenis teman. Nama itunya ya, nama olahraganya. Ya kalian bisa main situ. Saya lupa pula nama bahasa Inggrisnya ya. Performance motor BMW. Oh ya, di belakang kita teman ada apa ya? Apa namanya tuh? Oh, BYD ya. Tapi katanya kabarnya dia mau mulai tutup ya untuk showroom-showroomnya. Tiba-tiba mendadak, kenapa itu ya? Tapi showroom-showroom kecil kali ya teman. Memang kalau misalnya adanya secara cepat, pasti hilangnya akan cepat juga ya. Jadi memang BYD ini banyak banget ya untuk showroomnya, cepet banget, di mana-mana dia buka gitu. Nah, itulah produk mobil listrik buatan apa ya, China, terlaris di Indonesia teman. Ya kalian jangan menyepelekan China namanya, karena China ini unggul ya, bisa menyaingin Amerika ya. Bahkan kalian sering dengar Amerika China, Amerika Cina. Ya Indonesia aja yang meragukan namanya, barang China nih gampang rusak. Polanya mah nggak gitu teman. Contohnya kayak kereta komuter lain ini diuji coba sampai 4.000 km. Wow, gokil kali teman. Jadi nggak ecek-ecek lah ya. Ternyata nggak ada masalah, gokil semua. Ya, saya ini konten positif namanya. Saya nggak di-endorse, tapi saya selalu mengatakan hal yang jujur teman. Oke. Ini selalu ramai ya untuk di sini kalau misalnya di
hari-hari weekday ataupun weekend di jam-jam sore ya. Oke, ini dari teman kita Betawi, mantap. Mau menari ya, Abang Danone ada. Ya, batu ini mungkin batu dari planet kali ya, sehingga dia berharga dipajang situ. Oh, ada orang foto. Nggak tahu ya, mungkin itu asteroid teman. Asteroid tapi dilengketkan Abang Danone. Mantap ya. Ya, mereka ragu ya karena kita jelek teman. Tosari. Ini masa bodoh ya namanya. Emang mereka tampan atau gimana? Jadi mereka duta wisata apalah ya, duta wisata Jakarta. Apa mereka ragu lah namanya? Apa kita mungkin karena HP namanya? Dia nggak tahu ini HP-nya HP berapa juta ini. Dia dimanapun kita teman, berhaklah kita rendah hati lah ya. Oke lah, kita nggak usah pikirkan yang kayak gitu-gitu lah ya. Jadi sedih teman, asli kacau. Oke. Ya, ini adalah autograph tower ya, Indonesia One Tower. Kita malah salah ngomong lagi. Yang sana ya, dia terbengkalai. Nggak tahu ya kenapa Bapak Surya Paloh. Mungkin karena permintaan gedung atau perkantoran di Jakarta ini minim ya. Karena gitu teman, kalau misalnya ada pembangunan, wow, itu berarti banyak permintaan dari kantor-kantor perusahaan. Emang di Indonesia ini ya, usaha itu dipersulit. Sehingga ya gini-gini aja gedung Jakarta teman, perkembangannya lama. Nah, seandainya banyak yang minta ngisi itu ya kantornya, perusahaannya ngisi, pastinya bakal cepat teman. Wow, boncengan mantap. Jadi bus dia masih operasi ya, bus 1B. Tapi oke, saya kira dia rute separuh. Udah kayak lagunya Ariel Noah ya. Nah, ini ada komunitas lari dia. Banyak tukang foto lah ya. Jadi bagi kalian yang punya uang, kalian beli aja itu bisa jadi ladang cuan kalian ya. Oke, kita belok aja di sini. Kita nggak ke sana. Ini jalur bus, kita jangan di sini. Kita di pojokan sedikit. Ya, ini ya. Oke. Asal kalian tahu teman, ini dibangun oleh teman kita dari Manado ya. Tapi dia sempat dikatakan dari China. Ternyata dia bukan orang China teman. Dibilang PKI ya pada masa dulu ya, dituduh ya. Kacau banget teman. Jadi Indonesia sudah dari dulu ya untuk ya membeda-bedakan orang, lihat etnis ya. Sangat kacau teman. Oke. Saya bingung ya antara mau ke sana atau kita mau ke PIK langsung ya. Nggak usah lah ya kita ke sana teman. Intinya inilah CFD ya. Ini sampai ke arah bundaran Senayan teman. Oh, ada orang yang senam, ibu-ibu pakai jilbab, ibu-ibu haji kali ya. Di dekat Mandarin Oriental. Oh, mantap kali lagunya. Saya mau ke PIK aja lah ya. Ini kita cuma speak aja teman untuk apa ini? Ada Bangle. Mungkin saya sampai Gondang Dia lah ya. Gondang Dia aja lah ya. Sampai ke Sarina. Oke. Ya, ini karya Bapak Hengantung teman. Jadi Pak Soekarno ya, dia disuruh Pak Soekarno teman. Ini dulunya bangunannya patungnya mau 7 meter tapi dibuat 5 meter ya. Mungkin karena biaya ya. Ini dibangun teman sama patung-patung lainnya dengan keadaan uang Indonesia masih ya seadanya ya, sehingga masyarakat banyak yang kelaparan
ekonomi inflasi banyak berapa ratus persen. Oh ya Pak, itu ada orang foto-foto. Sana melebihin namanya. Oke, saya kira bisa kita keliling, teman, ternyata nggak boleh ya. Mungkin ya sana itu dia diam-diam aja. Ini ada rundown ya. Rundown apa teman? Mundur. Pokoknya untuk ulang tahun Jakarta ya, yang 5 abad atau 500 tahun. Ya, Pak Satpol PP dia cukup apa teman, giliran ibu-ibu dia nggak ngusir. Ya gitulah. Tapi emang sini bersih sih. Kalau nggak apa-apa ya. Kita nggak usah bersih keras. Kalau misalnya ada orang melarang, ya ini sampai situ ya. Nggak apa lah ya. Mundurnya keadilan itu harus inklusif. Apa kita harus ada inklusivitas ya gitu ya. Atau semua orang. Oke, ini mantap. Oke, akhirnya dihimbau juga ya. Saya kira cuma saya doang dimarahin. Jadi nggak boleh lah ya untuk lihat orang tertentu aja, teman. Jadi harus memperhatikan inklusivitas ya. Jadi semua orang bisa tanpa membeda-bedakan atau gimana ya. Oke, kali ini kita lewat dari sini aja. Saya nggak lewat Sarina ya. Kita lewat dari sini aja. Wah, Manortor. Sebenarnya ini beragam lah ya. Karena Indonesia ini beragam. Wah, ini ada muter-muter ya. Ada yang jaga pakai iPhone dia. Intinya kita random aja lah ya berjalan. Oh iya, kita mau ke pasar sana aja ya. Oke lah, saya penasaran sih. Nggak jadi ya memang kita lewat dari jalan apa? Jalan apa sih itu ya? Saya lupa lagi. Ini adalah polisnya untuk itulah ya, khusus kawasan Menteng lah ya, setahu saya teman. Kedutaan gitu. Oh ya, jadi jalan yang saya sebut tadi itu apa ya? Sebenarnya kalau di sana Jalan Sabang, tapi saya lupa ya nama aslinya jalan apa ya. Oke lah. Ini banyak orang berfoto. Sebenarnya nggak boleh ya. Makanya kita bisa lihat ada Bapak Satpol PP di sini untuk menghimbau supaya masyarakat tidak menutup jalan ini teman, jalannya bus, sama masyarakat juga supaya jangan sampai ke bagian atasnya bundaran. Ini jalan ditutup ya, 2 jalan ini sampai kapanpun itu ya. Bahkan tidak adanya CFD pun ini tetap ditutup ya. Jalan Muhammad Yamin dan Sultan Syahrir. Ada pos polis. Ini ada polis banyak. Udah kayak orang apa aja kita ya. Orang apa? Malaysia. Ya. Ini di bulan Juni teman akan ada di kawasan Ancol Big City namanya. Akan ada sirkuit ya teman situ. Di kawasan Ancol ya, kalian silakan booking aja ya untuk tiketnya ya. Mungkin masih ada ya teman, masih ada kali ya. Saya pun kapan-kapan mau beli tiket ini ya teman, kapan-kapan aja ya. Ini hanya replika saja, tapi kali ini dibuat miring gini ya, gokil. Oke, itu ada, nggak ada tanggalnya ya. Juni tanggal 21 ya. Tanggal 21. Ini dapatkan tiket spesial.
Jadi dikelola Jakpro ya untuk apa ini ya? Formula E. Oh, ini harganya teman. Murah festival. Oh, sampai 10 juta. Wah, gila ya. Royal Suite. Ya, itu supaya kalian dapat fasilitas yang mantap ya. Ini Wisma Beni 46. Bukan Wisma apa ya, Nusantara. Saya malah keliru lagi ngomong. Kacau. Ada Pullman juga. Salah ngomong ya. Kadang-kadang saya salah ngomong. Sebenarnya apa tahu ya nama itunya ya. Ya, bagi kalian sana bisa untuk ke Tamrin City. Waduh, tangan saya tremor. Ya, saya berharap ya kepada pemerintah ya, jalan sini sebenarnya jangan bikin jalan untuk kendaraan. Buat aja ya untuk berjalan kaki ya, bagus ya. Jadi kayak di Bukit Bintang teman. Atau ya kayak di apa ini ya, Hotel Indonesia jangan dipagarin ya. Tapi emang susah banget ya kalau di Indonesia ini ya. Memperhitungkan faktor keamanan juga. Kalau misalnya demo kan suka lucu gitu ya, suka menghancur-hancurkan gitu ya. Nah ini ya, harusnya jangan dibuat gini ya. Jadi orang banyak jalan kaki di sekitaran apa emplasemen atau koridor atau PKL apa kaki 5 ya. Di kaki 5-nya apa bangunan. Nah, kayak bangunan apa itu ya teman, Gedung Jaya itu bagus ya. Nggak ada pagarnya. Gedung Jaya itu di dekat Mall Sarina ya, seberangnya. Hanya di Jakarta lah yang ada kayak gini teman. Pagar-pagar. Baru mengutamakan kendaraan pribadi gitu ya. Contohnya aja kayak Kuala Lumpur tuh. Dia nggak ada kayak gini-gini teman. Tuh kantong-kantong parkirnya gitu ya di depan bangunan. Tapi tetap aja ramai ya. Apalagi Jakarta. Malah bikin semakin ramai ya teman dengan banyaknya kantong-kantong parkir kayak gini. Nggak ada yang nyetel tung sahur ya. Lucu teman. Tapi udah lewat ya sahur ya. Wah, ini bisa ngambil foto spot di atas ini. Tapi termasuk gila ya kalau ada orang ngambil foto di situ ya. Udah kayak Jacques. Nah, jadi sini ada tempat komersilnya ya. Indomaret atau apa-apa lah macam-macam lah ya. Di atas ada toilet. Tapi ini ada toilet di bawah sih teman-teman untuk ini. Halte HI. Kita taruh tas di depan ya, beda sama orang lain teman-teman. Tapi masa bodoh ya. Jakarta itu cuek ya. Kita cuek aja. Emang agak lain lah kita ini namanya. Oh, pakai kendaraan fiksi dengan helm yang bagus. Nah, itulah helm sepeda ya. Sepeda balap. Itu biasanya sepeda kayak gitu dipakai di kayak di stadion-stadion balap sepeda ya, kayak di velodrome Rawamangun. Bus listrik ini juga buatan China teman. Emang China ini unggul namanya. Hanya masyarakat Indonesia aja ya terlalu apa ya, menyepelekan teman. Kalau Indonesia nggak ada apa-apanya ya. Nah, ini pun juga Chongtong. Namanya juga Chongtong ya. Chongtong. Nah, ini bus elektrik bus. Operatornya Damri. Ini dia Skywell. Jadi ada 200 bus ya, bus listrik yang menggunakan BRT. 100 bus yang low deck ya, atau bisa dibilang non BRT. Tapi ya untuk bus yang high deck juga ya ada juga ya non BRT ya teman. Jadi bisa untuk ke halte, bisa juga untuk di bus stop gitu ya. Ini saya pernah sangka ini bakalan cepat teman selesainya. Oke, waduh tremor ini. Tapi kenapa bisa duluan gedung autograf dan luminari ya? Kita juga sih. Mungkin gak pinter ya untuk investornya untuk mencari uang ya teman. Paling bagus ya saya lihat ini gedung desainnya.
Jadi salah satu di apa ini kayak ada bulat-bulat gitu, apa lah itu ya, nggak tahu ya. Tapi ini ada skybridge-nya teman-teman, penghubungan tuh ya. Nah ini sudah ada bolongannya. Dan di belakang ada sungai ya. Kawasan kebun kacang Tanah Abang. Tadinya saya pengen lewat dari Agus Salim. Oke, di sini kita ingat ya. Giliran kita mau ke sana kita lupa ya nama apanya, jalannya ya. Saya emang kadang gitu namanya. Suka lupa ya. Nah, kalau sini parkirkan sepeda aman ya pasti ya. Tapi saya bingung ya kenapa di Ben Hill itu ada orang sepedanya hilang ya. Kesan banget sih. Padahal dia bukan orang Jakarta ya. Ini mantap, senyap. Bokalan yang CFD harus hati-hati ya teman, karena memang suaranya nggak terdengar ya. Ya saya kasih tahu lagi teman. Jadi sini ada sambungan dari MRT ya ke arah kota ya. Nah sini ke sana. Jadi proyeknya lagi dibangun ya teman. Nanti dia akan selesai sampai Harmoni atau apa aja ya, Monas saja teman, di tahun 2027 ya. Nanti kalau ke arah kota tuanya sampai 2029 ya, dibikin per fase gitu ya. Karena memang di jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu memang situasi sangat sulit ya. Medannya diapit oleh sungai di tengah dan jalan yang sangat ramai di jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ini kita lihat dulu kendaraan yang lagi lewat. Bus. Ini bus favorit saya namanya. Kalau kita duduk, saya selalu di di belakang ya. Tapi kalau saya duduk menyamping, saya nggak suka teman, asli ya. Kalau menyamping nggak suka teman, apalagi liatin orang ya. Ya jadi ini ada MRT sini teman. Nanti mungkin ya terhubung lah ya kalau misalnya itu jadi ya. Sayang banget sih teman, ini nggak dilanjut. Kayaknya televisi juga ya udah mulai kurang diminati lah ya, Metro TV. Gimana lah nasibnya Bapak Surya Paloh nanti ya, partainya itu ya Nasdem. Tapi ya Nasdem itu ya, bukan Nasdem, partai itu ya teman, itu dibiayain oleh DPR ya teman, DPR RI namanya, dibayar negara teman mereka. Dari sini pun bisa masuk lah ya, nggak ada pintu masuk pintu keluarnya ya. Lewat aja lah, linggis lah ya. Kalau orang Medan bilang linggis artinya lanjutkan aja ya gitu ya. Bukan berarti kita hancurkan. Gas saja gitu. Ini tempat makan lah ya. Ini dulunya lahan kosong, tapi dulunya ini ada bangunan ya. Tapi sekarang ini kosong dan sekarang dipakai buat orang jualan. Mantap lah ya. Oh ada lagu pula yang ada pakaian. Ada pakaian juga ya. Kita nggak beli ya. Joshua lah pokoknya. Oke teman, kita lanjut aja. Ini ada lagu copyright, hak cipta. Jadi wajar aja ya ada lagu dia hak cipta ya. Karena karya itu dilindungin hukum teman. Buat kalian yang punya karya, kalian bisa daftarkan saja ke HAKI ya. Hak kekayaan intelektual atau apalah itu ya. Pokoknya HAKI ya namanya. Kalian daftarkan hak cipta. Kalau kalian punya karya, punya apa, silakan daftarkan saja supaya jangan dipakai orang gitu ya, biar nggak bebas ya. Minimal harus koordinasi ya kalau misalnya kita menggunakan apa karya orang. Oke.
Jadi kenapa pemerintah membuat apa gitu ya, hak cipta gitu ya? Ya supaya orang jangan sembarangan gitu ya, biar bisa kreatif ya membuat karyanya sendiri, jangan ngambil-ngambil karya orang kayak gitu ya. Gokil. Jadi segala sesuatu kehidupan ya ini dilindungin hukum ya sebenarnya ya. Tapi biasanya hukum-hukum perdata itu sangat kuat banget teman-teman. Tapi kalau hukum-hukum orang yang buang sampah sembarangan atau gimana, ya itu kurang ya dari para pemangku aparat kita namanya. Misalnya buang sampah sembarangan harusnya kan dilihat kan di mata gitu, oke langsung tindak denda. Jangan disuruh cuma bersihkan aja ya, kenakan teman-teman. Atau misalnya kayak pelanggar apa gitu, orang tawuran disuruh lah ya untuk kerja sosial ya. Nyatanya gimana ya, ditangkap polisi udah besoknya keluar panggil orang tua gitu aja. Jadi Jakarta itu agak asing namanya, karena walaupun memang pendidikan bagus di sini tapi orang masih suka tawuran ya. Nah, ini pun ada orang tua yang masih kecil, jadi memang untuk CFD ini dia memprioritaskan inklusivitas ya. Semua orang bisa, bahkan Satpol PP sekarang dia bikin konten ya. Oh, dia gokil ya menggunakan kamera 360. Mantap. Wah, ini kayak orang di bandara. Gokil. Gokil juga ini orangnya, sambilan apa dia ya, pakai DSLR. Ini kalian bisa lihat. Kita di tengah aja lah ya. Nama orang kan punya mata teman, jadi bisa lewat dari mana, samping, sebelah kiri atau kanan. Ini kan tempat umum ya, jadi nggak ada orang yang merasa tersinggung atau merasa terganggu gitu ya, karena kita di tengah. Orang kan punya mata ya, harusnya dia bisa belok kiri, belok kanan, bebas gitu ya, menghindar kita. Tapi kadang ya orang Indonesia ini suka emosian teman-teman. Itulah saya hindarin, saya tetap hati-hati juga sih ya. Karena takutnya kan karena kita ganggu mereka lewat. Saya suka gitu namanya, memikirkan lah ya. Jadi memang ini satu arah. Oh, ada orang dari bela diri. Bela diri ya, untuk melindungi diri itu bagus ya. Asal jangan PSHT ya, mentang-mentang dia jago silat, wah suka apalah ya, bikin ricu, bikin gaya, ya menonjolkan jati diri gitu ya. Semua jati diri yang bagus itu, kalau misalnya dia bisa memberantas kejahatan, wah gokil lah ya. Misalnya satu geng gitu ya, satu geng perguruan, dia memberantas kejahatan, wah gokil. Pasti kayak aparat kayak kepolisian atau mungkin TNI bahkan memberikan penghargaan gitu ya. Jalan Sunda. Jadi sini banyak sekali hotel ya. Kalian bisa cari hotel sini, bagi kalian pelancong ya namanya. Kawasan Menteng, Kelurahan Gondang dia. Mal Sarina. Oh, cakep. Ada es buah, memang sangat bagus ya. Buat kita misalnya haus. Nah, itulah Maljaya, bangunan Jaya ya. Saya suka dengan bangunannya. Sama ini pun dia nggak ketahuan banget ya untuk pagarnya ya. Jadi kalau misalnya untuk malam, dia nggak terlalu kayak pagar-pagar yang biasanya ya bangunannya. Ini entah kapan ini diteruskan teman JPO-nya. Nah itu ya. Jadi orang yang mau nyebrang ya gitu aja teman, dari
lampu itu, lampu merah atau traffic light. Ini tempat pergelaran ya. Seringkali sini banyak artis atau siapapun itu ya, konten kreator, dia membuat suatu pertunjukan sini. Ya, itu adalah McDonald pertama di Jakarta. Tapi memang pindah ya, awalnya di sini teman. Tapi nggak tahu ya apakah memang ini McDonald yang di sini atau sana atau gimana itu ya. Pokoknya McDonald pertama ada di Sarina ya. Tapi itu masih baru teman. Jadi pas sudah bangunan ini bagus, jadi nggak ada lagi lah McDonald ya. Jadi kayak gitu, semoga kalian paham apa yang saya maksud. Jadi adalah amal ini adalah amal yang support brand lokal ya. Jadi sehingga McDonald pun ditendang lah ya, diusir. Tapi nggak tahu ya kalau waralaba ya atau franchise apakah dia bisa teman di sini. Saya suka bus ini ya. Tapi kalau kayak di negara lain ini ada 3 gandeng namanya, 1, 2, 3 gitu belakang. Tapi karena halte-halte di Jakarta ini nggak bisa apa ya memenuhi untuk bus yang panjang, jadi dibuat kayak gini ya. Cuma 2 saja. Dakan ini aja 2 gandeng ini kadang apa ya, ada halte yang tidak bisa menampung ya teman. Pintunya kurang ya maksud saya. Semoga kalian paham apa yang saya maksud. Ini ada Bawaslu. Oh ya, saya mau ngasih tahu teman, sebenarnya ada kejadian ya di gedung Bank Indonesia ya, ada orang bundir. Tapi ya untuk beritanya dia apa ya, nggak ada yang nyorot teman. Kayaknya emang sengaja sih ya. Tapi ada media yang berani untuk memberitakan ya. Jadi emang itu benar, tapi media lainnya nggak diizinkan kali ya, cuma media-media tertentu aja yang diizinkan untuk memberitakan. Atau memang mereka ya nggak ketahuan aja ya, atau memang disengaja dibiarin aja. Ya kayak bangunan Bank Indonesia itu teman, itu adalah bangunan apa ya, bangunan peninggalan Belanda ya teman. Tapi nggak tahu ya, pasti yang horor itu kegiatan atau aktivitas sehari-hari orang bekerja ya, kayak di kantor-kantor gini, apalagi perbankan itu, wah pasti kehidupannya sangat sulit ya. Ada tekanan ini itu, apalagi kan bank sentral ya. Jadi harus wajib orang-orang pintar dan orang yang punya mental tinggi ya untuk kerja di bank ya. Terutama kayak bank sentral ini, ngontrol bank-bank seluruh Indonesia ya. Nah sana ya Bank Indonesia teman. Nah, itu salah satu gedungnya, ada BRIN juga tuh. Alah. Asal kalian tahu aja ya, Jakarta ini memang sulit ya, lagi sulit ya untuk orang mencari kerja teman. Makanya banyak pada saat itu kemakan hoax namanya. Kayak orang yang nyari kerja sebagai pasukan itu oren ya. Karena memang susah ya untuk nyari kerja, bahkan sarjana aja dia jadi pasukan oren ya, melamar gitu ya. Inilah Jakarta Theater Sarina. Ini ada tempat foto ya. Nah ini fotonya, kalian bisa ambil situ. Ini foto elektronik ya, pakai mesin. Jadi gedung ini dia multifungsi teman. Dia macam-macam, ada tempat karaoke, ada cinema ya. Ini cinemanya udah jadul, cuma yang dibuat kayak apa gitu ya, apa namanya, instalasi kayak mewah gitu ya, supaya ya trendy lah ya, sesuai ikut zaman. Ada sport station macam-macam lah ya, itu sport ya, Asia gitu. Oke, ini Menara Cakrawala teman. Ini Menara Cakrawala. Ini bangunan jadul ya. Asal kalian tahu teman, jalan apa ya, Tamrin Sudirman. Ini hasil judi teman ya. Hasil judi teman. Dulu sini banyak kasino, jadi bukan indoor saja, tapi ada kasino. Ya bagus sih namanya pemanfaatan dari kasino itu namanya. Sebenarnya nggak masalah ya kasino itu diadakan, karena pemerintah itu ngambil pajaknya aja ya, ngambil pajaknya aja. Tapi orang Indonesia gimana ya, memikirkan halal atau apanya gitu ya. Sebenarnya bukan masalah gitu ya, adakan
Kuala Lumpur aja, negara yang kental banget Islamnya, dia apa namanya ya mengizinkan ya, tapi ya untuk orang lokal, bukannya orang pribumi lah ya, itu nggak boleh untuk main judi teman. Jadi hanya orang-orang apa aja pengunjung, misalnya kayak turis atau apa main judi gitu ya. Kayak Jakarta juga dulu ya teman, Ali Sadikin ya, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh main judi. Sini ada hotel banyak, sana bisa untuk menuju ke stasiun Tanah Abang. Ya kita jangan terlalu apa banget lah ya, karena aturan-aturan ini itu sebenarnya dengan adanya kasino itu bisa bikin maju ya teman-teman ya. Contoh kayak Pak Ali Sadikin ya, untuk mengatasi sedikitnya anggaran atau APBD, dia mengadakan kayak gitu ya, membuat kasino, tempat perjudian di tempat tertentu gitu ya. Ya itu juga sebagai rehabilitasi ya, karena dulu orang banyak main toto gelap atau togel atau apa-apalah ya sejenisnya. Bagus sebenarnya, tapi ya orang sekarang gimana langsung bilang haram gitu ya, tanpa memikirkan secara kritis. Memang kita untuk pemikiran terbuka itu apa ya, harus ya namanya. Daran dari sana.